Kubu ex-Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim bersikeras, tak ada kerugian negara di kasus korupsi pengadaan laptop Cromebook di Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Kuasa hukum Nadiem Makarim, Hotman Paris Hutapea menjelaskan bahwa klaimnya itu didasari atas audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP. BPKP menurut Hotman Paris telah melakukan audit di 22 provinsi mengenai harga pengadaan laptop dalam program digitalisasi pendidikan yang dilakukan Nadiem Makarim saat masih menjabat Mendikbudristek. Hotman Paris pun meyakini bahwa tidak ada unsur kerugian negara dalam perkara yang menjerat kliennya tersebut. Pasalnya menurut dia, hal itu didasari atas perhitungan BPKP yang merupakan lembaga yang sah di mata undang-undang. Terkait hal ini sebelumnya, Kejaksaan Agung menyatakan bahwa terdapat perbuatan melawan hukum berupa kerugian keuangan negara pada pengadaan laptop Cromebook dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022 era Nadiem Makarim. Hal itu diketahui berdasarkan hasil ekspose atau gelar perkara bersama yang dilakukan antara penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung dengan Auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP, pada 19 Juni 2025. Adapun temuan itu diungkapkan penyidik Jampitsus Kejagung saat menyampaikan jawaban atas permohonan pra-peradilan Nadiem Makarim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perbuatan melawan hukum itu menurut penyidik bahwa terdapat indikasi kerugian keuangan negara dalam pengadaan laptop di program digitalisasi pendidikan tersebut. Oleh karenanya, menurut dia, penyidik telah menemukan alat bukti surat untuk membuktikan dugaan kerugian negara dalam perkara tersebut. Sebagai informasi bahwa kerugian keuangan negara di kasus pengadaan Cromebook di Kemendikbudristek itu senilai 1.980 miliar rupiah, 1,9 triliun rupiah. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jampitsus pada Kejaksaan Agung Nur Cahyo Jungkung Madyo saat menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka pada beberapa waktu lalu. Namun kata dia, angka kerugian tersebut saat ini masih dilakukan proses penghitungan lebih lanjut oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP. Seperti diketahui sebelumnya, Nadiem Makarim telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa, 23 September 2025 lalu. Pra-peradilan itu Nadiem ajukan usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung atas kasus korupsi pengadaan laptop Cromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 hingga 2022. Sementara itu, PN Jakarta Selatan sendiri juga telah mengeluarkan jadwal sidang pra-peradilan yang diajukan Nadiem Makarim melawan Kejaksaan Agung. Adapun sidang itu rencananya bakal digelar pada Jumat, 3 Oktober 2025 mendatang. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan laptop Cromebook dalam program digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung, Nur Cahyo Jungkung Madyo mengatakan, penetapan tersangka itu usai pihaknya mendapatkan bukti yang cukup terkait keterlibatan Nadiem dalam perkara korupsi pengadaan laptop. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Nadiem pun langsung dilakukan penahanan di rumah tahanan, Rutan, Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Atas perbuatannya itu Nadiem pun disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 Jo pasal 3 Jo 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Alhasil kini telah ada 5 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Cromebook tersebut. Kelima tersangka itu yakni 1. Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Mendikbudristek, periode 2019 hingga 2024. 2. Juristan, mantan staf khusus Mendikbudristek era Nadiem Makarim. 3. Ibrahim Arif, mantan konsultan Kemendikbudristek. 4. Sri Wahyuningsih, Direktur Sekolah Dasar, SD, Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. 5. Mulad Syah, Direktur Sekolah Menengah Pertama, SMP, sekaligus kuasa pengguna anggaran, KPA, Kemendikbud tahun 2020 hingga 2021. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.